warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di tutorial pengerjaan Microsoft Excel part ke-1. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang beberapa penggunaan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Di antaranya adalah rumus fungsi max, yang kedua rumus fungsi min, dan yang ketiga adalah rumus fungsi perankingan atau rank yang ada pada Microsoft Excel. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Pada Microsoft Excel, cara untuk mencari nilai tertinggi dan terendah adalah dengan menggunakan fungsi max dan fungsi min. Fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi, angka maksimum dari sekumpulan nilai, atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Sedangkan fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah, angka minimum, atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Adalah contoh soal atau ilustrasi untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah. Pada sel E10 bisa kita lihat yang ditanyakan adalah nilai tertinggi dari perolehan nilai siswa 1, siswa 2, sampai dengan siswa kelima. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai tertinggi, berarti kita akan menggunakan rumus fungsi, yaitu rumus fungsi max. Sedangkan untuk mencari nilai terendah yang akan kita pakai nanti adalah rumus fungsi min. Yang pertama kita selesaikan dulu adalah untuk mencari nilai tertinggi. Nah, untuk Microsoft Excel, seperti biasanya, rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketikkan max, kemudian kita beri tanda buka kurung, lalu kita sort dan klik nilai yang akan dicari. Jadi kita klik dulu dari nilai atau sel E5 sampai dengan E9. Kemudian kita tutup kurung. Nah, saya ulangi lagi rumusnya, yaitu kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan max, buka kurung, sel E5 sampai dengan E9. Kemudian kita tekan enter. Nah, pada kamera atau pada layar muncul nilai tertinggi, yaitu sebesar 90. Selanjutnya yaitu nilai terendah. Nilai terendah ini berada pada sel E11. Yang diminta sama, yaitu untuk mencari nilai terendah dari data E5 sampai dengan E9. Nah, oleh karena itu kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian kita ketik min, buka kurung, kita klik dan sorot sampai dengan nilai yang diperoleh dari siswa kelima. Setelah itu kita beri tanda tutup kurung. Nah, saya ulangi lagi rumusnya, yaitu kita ketikkan sama dengan, kita ketik min, buka kurung, sel E5 sampai dengan E9. Lalu tekan tombol enter. Nah, pada monitor menunjukkan bahwa nilai terendahnya yaitu nilai sebesar 64. Mudah bukan Bapak Ibu? Nilai max dan nilai min tadi sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari lagi materi masih di Microsoft Excel, yaitu tentang perankingan. Jadi untuk menentukan ranking dari sejumlah data yang ada. Nah, pada Microsoft Excel itu sendiri sebenarnya telah menyediakan fungsi rank untuk mencari dan menentukan ranking atau peringkat sebuah nilai pada sekelompok daftar nilai angka. Nah, mulai dari Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel itu sudah mulai memperkenalkan fungsi rank.avg dan fungsi rank EQ sebagai alternatif pengganti fungsi rank Excel. Tapi meskipun demikian, kita masih bisa menggunakan fungsi rank seperti biasanya. Untuk memahami lebih lanjut, jadi ini ada sebuah contoh soal. Jadi ada 15 nama, kemudian sudah memiliki nilai rata-rata masing-masing. Kemudian kita diminta untuk menentukan rankingnya. Nah, untuk menentukan ranking itu bisa kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian kita ketik rank atau RANK.
beri tanda buka kurung. Kemudian kita klik pada nilai pertama. Jadi kita mau melihat siswa A ini sedang berada pada ranking berapa. Jadi kita klik nilai dari siswa A. Kemudian kita beri tanda titik koma. Kemudian kita tekan tombol referensinya, yaitu data referensinya. Yang akan dijadikan acuan yaitu nilai dari siswa A sampai dengan siswa O. Jadi kita blok keseluruhnya. Dari sini kita harus mengabsolutkan atau menekan tombol F4. Gunanya apa? Gunanya nanti ketika nilai ini ditarik ke bawah itu tidak akan bergeser. Jadi kita absolutkan dulu F4 sehingga perubahannya yang muncul yaitu berganti menjadi identitas dolar pada setiap hurufnya, pada setiap selnya. Setelah itu kemudian kita beri tanda titik koma. Nah, selanjutnya yaitu ada pilihan 0 ataupun 1. Mana yang harus kita pilih? Nah, kita memilih 0 itu jika bernilai 0 atau dikosongkan, maka daftar nilai seolah akan diurutkan secara descending atau menurun. Jika kita memilih 1, itu daftar nilai akan diurutkan secara ascending atau diurutkan secara naik. Nah, karena ini ranking, jadi ranking itu sifatnya adalah kita mengambil dulu nilai yang tertinggi, kemudian kita urutkan ke nilai yang terendah. Berarti yang kita pilih adalah 0. Kemudian kita tutup kurung. Nah, saya ulangi lagi rumusnya, yaitu kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik rank, buka kurung, F10, titik koma, sel F10 sampai dengan F24 kita absolutkan, kemudian kita tekan titik koma lagi, kita beri tanda 0, kita tutup kurung, lalu kita tekan tombol enter. Nah, di sini hasilnya muncul angka 3, jadi siswa A ini dengan nilai rata-rata 92, dia memiliki atau berada pada posisi ranking ketiga. Untuk selanjutnya kita tidak perlu mengulang rumus yang ada. Kita cukup arahkan kursor saja. Jadi kursor yang tebal bergerak-gerak ini kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah tanda menjadi plus kecil. Kemudian kita double klik. Nah, hasilnya langsung muncul ranking-ranking yang ada atau yang diperoleh dari siswa A sampai dengan siswa O. Jadi rankingnya sudah langsung muncul berurutan dari nilai yang terbesar ke menuju nilai yang terkecil. Ranking terakhir ada pada siswa nomor absen 11 dengan nama K, yaitu rata-rata 75 itu mendapatkan nilai paling terakhir. Mudah bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada tutorial yang berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.